Seperti biasanya, aku menjalani hari-hariku sebagai seorang pelajar sekolah dasar. Cukup menempuh waktu 5 menit dari gerbang sekolah menuju kelas. Tak ada yang istimewa, unik, atau apapun itu. Hari-hariku serasa berlalu seperti jam. Terlalu monoton. Hingga pada suatu hari, aku tertegun oleh seorang sosok wanita tua. Berjemur di bawah hangatnya mentari pagi. Senyumannya menggerogoti hatiku yang kelam. Bak es yang mencair lebur. Ia memberiku sebuah petunjuk untuk mendekatinya. Dan kulakukan itu tanpa ada ragu. Aku merasa tenang ketika ia membelai rambutku yang lurus dan mengelus pundakku. Kudengar suaranya yang peluh bertanya, akan siapakah namaku? Ia tersenyum lebar, dan sekali lagi itu membuatku nyaman. Hari-hariku merasa lebih berarti dan bermakna dari sebelumnya. Aku selalu menyapa wanita tua itu sebelum memasuki gerbang sekolah. Aku selalu berlari untuk mendapatkannya. Dan ia akan memeluk dan mencium pipiku. Setelah kejadian itu, aku selalu lebih menyendiri dan menjadi sosok yang reflektif. Aku ingin menjadi seperti wanita tua itu, menjadi seorang yang penuh dengan kegembiraan, sederhana, dan sopan pada semua insan. Ditambah dengan jubah dan selayar putihnya yang suci. Betapa indah dan damai hatiku kala itu. Aku menyatakan keinginanku ini kepada ibuku. Dia malah tersenyum dan menyuruhku untuk menjadi seorang gadis yang baik di sekolah. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan aku tumbuh dengan kepribadian yang kupunya. Tak luput pula dengan keinginanku di masa kelam. Hingga pada akhirnya ibuku mempercayakanku untuk tinggal di biara sebagai seorang pelajar SMA berkat bantuan dari seorang pastor. Dan yang membuatku terkejut, aku tidak tahu akan hal ini sama sekali. Ibuku sudah merencanakannya sejak lama. Ketika
ketika aku menginjakkan kakiku di biara suci ini, entah kenapa darahku seakan mengalir begitu cepat. Melihat betapa bahagianya suster-suster menyapaku, ditambah dengan manisnya anak-anak seusiaku maupun di bawahku. Jujur saja, aku merasa nyaman dan damai, dan merasakan aku pasti betah tinggal bersama mereka. Kulalui hari-hariku yang indah bersama mereka, bersama dengan impian, derita, kenangan, dan haluan. Aku lebih terarah akan apa artinya kehidupan membiara itu. Aku dikuatkan oleh Tuhan melalui kegiatan-kegiatan rohani dan menggereja. Aku tak peduli dengan hal-hal lain yang membuatku jauh dari keinginanku. Kisah asmara, peluang pendidikan, ke jenjang yang lebih tinggi, peluang kerja di tempat yang oke, itu semua kutolak. Meski sakit untuk menerimanya, itu semua kuabaikan meski aku direndahkan oleh orang-orang di sekitarku. Biarlah, aku tak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangku. Aku ya aku, bukan mereka. Dan aku berhak memilih dan memutuskan apa yang baik bagiku. Hingga pada akhirnya waktu itu pun tiba. Aku memutuskan untuk memasuki tahap pertamaku sebagai seorang religius. Ya, yang menurutku Tuhan memanggilku untuk menjadi pengikutnya di kongregasi CAE. Kongregasi yang didirikan oleh Ibu Maria Pia Notari 135 tahun yang lalu. Dan hal yang membuatku tertarik dengan kongregasi ini adalah mempunyai spiritualitas yang bersumber dari Yesus sendiri, yaitu Yesus yang tersalib dan Yesus yang hadir dalam Ekaristi. Dan satu lagi, kewajiban utama para suster CAE adalah berdoa untuk kekudusan para imam dan keselamatan jiwa-jiwa. Sungguh suatu devosi yang membuatku gentar. Walau aku sendiri, tapi aku merasakan suatu kebahagiaan yang bergejolak di dalam hati. Entahlah, inikah yang dinamakannya jatuh cinta yang sesungguhnya? Waktu cepat berlalu begitu cepat. Mata hatiku terbuka dengan keadaan di sekitarku. Dan aku salah. Ya, aku telah salah. Kupikir para pastor, bruder, frater dan suster adalah sederajatan orang-orang kudus. Orang yang tak pernah melakukan kesalahan dan selalu sempurna adanya. Kembali dengan diriku sendiri dan membayangkan jika aku menjadi seorang biarawati suatu hari nanti. Aku tak bisa membayangkannya.
bagaimana bisa aku yang seorang pendosa besar ini bisa menjadi seorang biarawati? Seseorang yang selalu bergulat dengan kesalahan dan ketidaksempurnaan. Ya, aku tak bisa memikirkannya, apalagi membayangkannya. Apakah ini memang kehendaknya atasku? Tapi mengapa harus aku? Mengapa dia tidak memanggil orang-orang yang jauh lebih baik dariku? Perasaan ketidakpantasan itu menggeluguti hatiku. Sampai pada suatu hari aku sadar bahwa dia memanggilku sesuai dengan apa yang dikehendakinya, bukan apa yang ku kehendaki. Cukup lama aku hanyut dalam perasaan seperti ini. Sungguh misteri, sungguh. Kujalani hari-hariku sebagai seorang novis yang menurutku masa yang paling indah dibandingkan dengan yang lainnya. Di sini aku belajar bagaimana aku bisa hidup bersatu dengan Yesus Kristus, bagaimana hidup berkomunitas, dan karisma dari kongregasi. Ya, aku banyak belajar dari pengalaman. Lebih banyak waktu untuk berdoa dan merefleksikan diri. Membangun relasi yang intim dengan Yesus Kristus yang tersalib dan yang hadir dalam Ekaristi. Mengembangkan cinta pada ibunya melalui devosi kepada Bunda Maria yang berduka cita. Aku semakin diteguhkan dalam panggilan ini. Hatiku berdegup kencang, dan peluhku yang besar jatuh membasahi badanku. Ketika aku dipanggil oleh suster pembimbing novis, dia menyatakan bahwa aku diizinkan untuk mengucapkan kaul perdana. Perasaan yang kurasa saat itu bercampur aduk tak karuan. Aku tak bisa berkata sepatah kata pun. Inikah rasanya jika seorang wanita akan dilamar oleh seseorang? Tapi dia bukan hanya seseorang, malahan dia adalah seorang raja. Ya, raja di atas segala raja. Mata begitu sulit terpejam, masih memikirkan hari suci itu yang akan berlangsung 1 bulan lagi. Aku sangat beruntung bisa memilikinya seutuhnya. Tapi apakah dia senang bisa memilikiku? Aku yang jauh dari kata sempurna ini. Lagi ada rasa takut di hati. Takut jika aku akan mengecewakannya suatu hari nanti. Takut jika aku tak akan setia dalam panggilanku. Takut jika aku tidak bisa melakukan sepenuhnya apa yang dia inginkan daripada aku. Tapi Yesus yang hadir dalam Ekaristi menguatkanku, menumbuhkan benih dalam iman. Dan itu benar, tak ada rasa gelisah atau grogi di hari yang suci itu. Di depan altar suci, di hadapan para imam, suster komunitas,
dan umat yang lain, aku mengucapkan kaul perdanaku. Dengan tekad yang kuat, aku mempercayakan diriku lebih intim padanya dan mengikuti Kristus lebih dekat. Mempercayakan diriku dengan sepenuh hati dan hidup dalam kesempurnaan kasih. Dan inilah saya sekarang, seorang biarawati dari kongregasi CAE. Dan aku berterima kasih pada Tuhan yang selalu setia terhadapku dalam berbagai hal. Keinginanku bukan hanya ingin menjadi seorang biarawati, hanya berhenti menjadi seorang biarawati, tapi lebih dari itu, untuk mencapai kekudusan dan kesempurnaan melalui panggilanku ini, dengan menjadi seorang biarawati. Aku percaya dengan kesulitan-kesulitan yang selalu datang dalam hidupku. Dan jika aku merasa krisis dalam panggilan, aku selalu ingat bagaimana Tuhan memanggilku pada pertama kalinya melalui suster yang kutemui pada masa kecilku. Joyful, simple, modest. Inilah hal-hal yang membuatku ingin menjadi seorang biarawati dahulu. Kembali lagi kepada siapa yang aku ikuti. Yesus adalah sumber dari segala hal-hal baik melalui ibunya. Aku menganggapnya sebagai seorang ibu yang membantuku secara rohania dan perjalanan panggilanku. Dan satu lagi, aku menyadari bahwa kami, penyandang hidup bakti, tidaklah sempurna, tetapi selalu berusaha untuk menjadi yang sempurna.